Jangan panjang sore tahu. berjohor di gunung. Bunda, maksudnya itu kan itu pemahaman Bunda. Kalau di dalam kitab, di sini dia mengatakan bahwa Petrus bertanya sama Yesus itu sendiri, siapakah engkau? Itu kata Yesus, Yesus adalah yang kudus dari Allah. Itu jawab Yesus. Iya. Yesus Yang kudus. adalah kudus dari Allah. Iya. Bahwa di Dari situ kan? pemahaman kami orang Kristen bahwa Allah menjelmakan diri sebagai manusia turun ke bumi dan menebus kami manusia, menebus dosa-dosa kami di muka bumi ini. Eksegesinya, Bu. Makanya kami menyembah Allah lewat Yesus Kristus. Nah, ini Jadi kalau eksegesinya. mau begini sebentar. Kalau Ibu Nona ya, Mbak Nona mengatakan tadi alat apa tadi? Apa tadi dia bilang Yesus? Dari mana? Yesus itu kudus dari Allah. Kudus dari Allah. Ini saja kalimatnya, Ibu. Ibu sudah bisa memahami dengan konteks bahasa Indonesia. Kata dari, berarti bukan dirinya. Ya kan gitu logikanya, Bu ya. Artinya kita nih sharing-sharing. Ya, kita sharing-sharing. Kita ini bukan mau berdebat. Saya Kristen yang benar. Benar. Jadi itulah saya bilang. Halo, sebentar bro. Kita buka sebentar. Ulangan dulu biar berdasarkan dari situ nanti Pak. Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Pak Pano, silakan Pak Pano. Pak Pano silakan Pak Pano. Ya, Ulangan 18 ayat 9 Ulangan host. Cuma bukan dulu host. Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Lain kali kalau naik Pak Pano bawa Bible ya. Ya, jadi ini supaya tahu kita saudara-saudaraku seiman yang pengikut ajaran-ajaran Nabi Yesus. Aku Kristen kok, jujur ya, dalam nama Bapa saya bukan bohong, aku Kristen. Cumanya apa yang dikatakan Alkitab saudaraku, disitulah kita apa. Jangan ajaran orang atau doktrin, jangan ya. Sama seperti yang dibilang saudaraku tadi, dia jalan dan kebenaran, itu Yohanes 14 ayat 6 ya. Ya betul, tapi harus tahu kita itu saudaraku, dia menyampaikan, dia diutus Bapa, apa yang disampaikan Bapa kepada dia itu yang disampaikannya kepada dunia atau kepada kita. Ya. Kembali kita biar kita tahu ya, inti ya. Coba kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 21 saja. 21 atau sampai 22 itu. Coba host. Harus mengerti kita ya. Bunda Rama silakan, Bunda Rama bukakan. Ya, coba buka dulu, Bu. Oh, yang penonton maaf ya, ini kita bukan mau ledek-ledekin. Kita ini cuma sharing aja ya. Kita diskusi. Jangan debat ya, betul. Karena kita punya. Kalau debat saya nggak mau. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Oke, sampai di situ 21 ya. Ya. Jadi Yesus tidak pernah dia membuat sesuatu peraturan atau hukumnya, tapi yang dia sampaikan itu adalah hukum Bapa dari surga atau firman Bapa di surga atau perkataan Bapa yang telah Bapa sampaikan kepada dia. Nah, semua apa yang dikatakannya di situ ya selalu apa yang disampaikannya kepada Musa pada waktu itu yang disampaikan Yesus. Tidak ada dirubah. Makanya kalau kita kembali lagi harus mengerti ini ya. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Coba dulu host.
Aku lanjut dulu sedikit tadi, Bang. Ya. Pada hari terakhir, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang berapa, Bang? Tadi Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, sebelum kiamat. Nah, itu Udah dia. ya? Jadi kita di sini harus tahu apa yang dikatakan Bapa Pencipta langit dan bumi kepada nabi-nabi sebelum Yesus. Nah, itu yang disampaikan Yesus sebenarnya diingatkan Tapi kembali kata kepada kata Paulus. Paulus, dia Mana bilang Paulus? dengan matinya Kristus sebagai manusia, dia telah menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tidak, Sudah hapus, Paulus Pak. itu begini Bu, Paulus itu ya saya katakan, coba kita baca nanti, baca dulu, Ibu baca nanti Kisah Para Rasul 6 sampai 8. Di situ tahu Ibu nanti ya. Ya, baca itu 3 pasal itu dan harus Ibu simak supaya mengerti. Kisah Para Rasul 9 bukan 6. Maksud saya 3 pasal ini Pak. Biar baca-baca Ibu ini nanti supaya apa? Ya 3 pasal itu. Pasal 6, pasal 7, pasal 8 sampai 9. Tentang Paulus itu di Kisah Para Rasul 9 awalnya. Baca di situ nanti Bu supaya Ibu tahu Berarti siapa bertentangan ya Paulus Pak ini. Pano. Pak Pano, bertentangan ya pengajaran Yesus sama Paulus ya. Betul, Bertentangan kalau aku baca. betul. Ditolaknya lah seperti itu. Bertentangannya seperti apa, Kak? Jelaskan Pak Pano. Coba kita ambil saja satu dulu ya. Kalau mau Ibu banyak nanti boleh. Kapan kita. Satu aja. Kak, kita di sini kita sharing aja ya. Kita Iya, bukan betul. ledek-ledekin ya. Karena kepercayaan kita itu kita yang rasa sendiri. Kayak saya percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan mujizat dalam hidup saya. Makanya sampai hari ini, sampai detik ini saya ingin. Bunda Rama, Pak biarkan Pano itu Kristen. biarkan dulu Bapak Pano, Bunda Rama. Iya, Kak, yang Bapak ini tadi dia yang- menjelaskan dia Kristen. Iya. Ngerti kok saya. Halo Bu. Coba kita buka kisah Kejadian 17 dulu. Satu aja dulu kita ya. Disimak Ibu ini nanti ya. Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Coba bacakan sama Ibu ini host. Bunda Rama. Oh, Bunda Rama. Ya, silakan Bunda Rama. Itu si Nona. Mungkin dia bawa Bible, baca. Bawa Bible coba kah, baca, Bang. Nona? Ya, Ya, baca Mbak Nona. ayat 9 ya. Lagi Ya firman sampai Allah, 14. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit kahanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurunmu, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikaret kulit kahatnya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku.
Nah, jadi di situ kita tahu nanti, Bu, ini saya tanya dulu Ibu, ini siapa yang mengatakan ini, yang berkata-kata ini, Bu, atau yang berfirman ini? Oh, ini Allah. Pencipta langit dan bumi ya? Iya. Betul. Oke, coba Ibu buka, ini Paulus mengatakan ini. Coba buka Galatia 6 ayat 15. Yang berbunyi demikian. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah, kira-kira menurut Ibu macam mana di situ? Sementara Yesus tadi datang ke bumi bukan meniadakan hukum Taurat. Ya, dia mengatakan di situ di ayat 18 nanti, aku mengatakan kepadamu sesungguhnya lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya dilakukan semua ya. Jadi Bapa Pencipta langit dan bumi mengatakan, coba buka Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, Artinya, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. nah di situ Bapa Pencipta langit dan bumi yang mengatakan jangan nanti kalian menyimpang atau kalian lupa atau kalian tidak menyesuaikan dengan yang sudah saya tetapkan. Ini sudah ketetapan ini sebenarnya, ajaran ini. Ketetapannya ada itu nanti kalau saya tujukan itu. Nah, makanya Yesus mengatakan tadi di Matius 7 ayat 21. Coba, Ibu. Kan diingatkan lagi apa itu kata-kata Bapak di surga itu. Apa pesanan Matius Bapak di surga. berapa? Ini Matius rumus 7 ayat dulu. 21. Tapi yang diskusi Kristen, nggak apa-apa lah sekali-sekali ya. Aku kasih Kristen tuh diskusi. Lanjut. Oke, terima. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, diingatkan Yesus lagi di situ, ya, bukan ajaran saya yang saya apa sama kalian, tetapi yang saya sampaikan ini kepada kalian adalah kata-kata Bapa di surga. Diingatkannya, ya kan? Harus kita melakukan atau kita turuti semua apa yang sudah disampaikannya kepadamu Nabi Musa. Oke. Jadi makanya selalu saya apa kepada saudara-saudara kita di sekeliling saya di sini, ayo kita mengartikan apa yang dikatakan Yesus. Kalau tidak kita mengerti tujuan ini semua, maka sia-sia semua ibadah kita. Bahkan bisa saya katakan menyimpang dari ajaran sesungguhnya. Dan lagi pula, coba kalau kita dengarkan khotbah bapak-bapak agama, banyak mengatakan, saudaraku, ayolah kita berkumpul di tempat ibadah pada hari Minggu. Nah, sebenarnya hari kudus itu di mana? Harus tahu dulu. Ibu, Kristen apa nama apanya organisasinya? AKBP, Katolik, Pentakosta. Oh, kalau saya orang Protestan, Kristen Protestan. Ya maksudnya HKBP ya. Oh, saya Gemit. Jadi hari ketujuh hari apa, Bu? Itu hari Sabtu sebenarnya kalau di Taurat. Ya. Puji Tuhan. Ya, tahu Ibu. Nah, ada kita turuti apa yang dia katakan? Coba kita buka Keluaran 20. Buka Ibu. Keluaran 20.
Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke, harus mengerti kita itu, Bu. Jadi biarpun apa orang-orang lain mengatakan tidak begini, jadi kembali kita ke ajaran yang benar, apa dikatakan Alkitab, apa dikatakan Yesus. Ya, makanya Yesus mengingatkan tadi kepada kita, aku datang ke bumi di Matius 5 ayat 17. Bisa Ibu apa itu tulis. Tapi saya anjurkan Ibu, lebih bagus Ibu baca dari Kejadian sampai Wahyu supaya mengerti nanti siapa penyesat di situ, karena ada penyesat nanti. 3 orang di situ di dalam Alkitab itu. Bukan dalam artinya tidak apa. Jadi artinya ada di situ itu supaya kita mengerti, dan jangan nanti kita turuti atau ikuti kelakuan orang itu maksudnya. Makanya tertulis di situ itu. Tapi sekarang terbalik. Bahkan sekarang dituruti. Dilakukan sama seperti begitu. Yang dilakukan orang apa ini. Ya. Ada Yesus berkata-kata, datang nanti rasul palsu, ya. Di Matius 7 itu ayat 15. Coba Bu. Itulah kerja-kerja dunia sekarang. Matius 7 ayat 15. Yang lain kok nggak bersuara? Nanti Mendengar kakak saja yang saudara kita, mendengarkan. Mendengar saja. Bapak-bapak. Iya. Nggak Lagi apa-apa. asik nih dengarkan Mbak Nona nih sama Iya, Pak dengarkan dulu. Pano ini. Ini mantap Pak. Ibu ini mau apa? Bukan seperti siapa tadi. Sista Nona. Begini ya, kalau misalkan kita dianggap salah hari Minggu, tapi yang benar hari Sabtu ya, yang Jumat juga salah juga sama gitu loh. Nggak usah ini. Tidak sama dari hari Jumat apanya itu Pak sebenarnya. Dari hari Jumat Yang sampai hari Sabtu. tadi gitu. Yang tadi kamu sebutkan kan itu kan ada hukum Taurat kan. Dan Iya. dan Pak menurut Yesus Nona Alor bahwa itu hari Sabtu, setuju. Tapi orang Kristen ibadah hari Minggu. Makanya kalau misalnya kita salah di hari Minggu, jangan pindah ke hari Jumat, tapi pindah aja ke hari Sabtu, udah paling pas. Tapi tetap kita renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jangan cuma Minggu doang. Enggak, yang kamu sebut Jumat itu untuk siapa? Ke Nona. Fano. Oh, aku kira kamu Muslim. Kalau kami Islam nih, kami punya dalil. Ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas kan nggak sesuai dengan Taurat juga gitu loh. Loh, kami kan yang membawa Rasul kami, Rasulullah. Ya makanya Enggak, saya bilang tidak sesuai dengan Taurat saja, udah itu aja. Ini, Bang. Biarkan aja di Pak Pano sedikit, sama ini. aku tak jawab dulu, Bang. Nggak apa-apa kita jawab. Sedikit, Bang. Kami itu yang membawa syariat itu Rasulullah yang kami imani ya, Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau karena kamu masih memakai perjanjian lama, kitab Taurat Musa, Nevi'im dan Ketuvim, ya harus kamu ikuti itu, gitu. Kalau kami nggak memakai perjanjian lama ya, kami ada Al-Quran dan Sunnah. Lanjut. melakukan apa yang maunya Tuhan, melakukan semua yang maunya Tuhan kan? Iya, maksudnya gimana? Kakak Fano ini Ibadah murni. gerejanya apa ya? Coba saya cari tahu dulu. Oke, terima kasih Bu ya. Izinkan saya Pak untuk menjelaskan sedikit Bu ya. Iya. Aku dulu mula-mula masuk pada waktu bayi Katolik. Iya. Sudah mulai besar masuk Pentakosta. Habis itu masuk BNKP atau disebut HKBP ya. Iya, HKBP. Habis itu masuk karismatik.
masuk karismatik, habis itu masuk ke GKII, Ya. ya. Jadi terakhir ini saya Advent. Oh, oke. Aku masuk begini, Bu. Kenapa apa begitu saya? Orang selalu mengatakan kepada saya, tidak boleh begitu, Pak. Sama tahu Bapak, bunga yang dipindah-pindahkan itu mati, Pak, katanya. Nah, saya jawab, aku bukan itu yang saya cari, agama itu. Masuk aku ke sana Yesus. untuk menyampaikan firman Bapak di surga. Karena banyak sekarang bapak-bapak agama, maaf ya bapak-bapak agama kalau ketika didengar suara saya ini, ya, mengatakan bukan begini begitu, bukan begitu begini. Tidak boleh apa dikatakan Alkitab, kita sesuaikanlah. Apa dikatakan Yesus maksud saya ya. Ya. Satu Bapak di surga, kan? Apa yang disampaikan Bapak di surga kepada Yesus, itulah. Tidak usah menyimak. Halo, Nah, terus, halo Bu, mau nanya. halo Bu Nona, Iya, ya. Bu Nona, Iya. Halo. yang saya apa tadi, tahu Ibu macam mana apa tadi, Ya, bentar, Bang macam mana Robert, ibadah bentar. yang Assalamualaikum. ibadah murni? Malam. Halo Bu Nona, Iya, halo. Assalamualaikum. tahu Ibu Malam. macam mana cara ibadah yang murni di hadapan Bapak di surga? Ya kakak saya bingung. Bukan Kakak hanya ini orang berdoa. Kristen tapi banyak Oh. gereja, jadi saya bingung. Soalnya yang saya belajar kemarin satu gereja aja. Jadi ibadah yang murni itu sebenarnya Bu, bukan hanya berdoa. Makanya ibadah kalau sebenarnya ya ibadah itu adalah perbuatan kita, kelakuan kita sehari-hari. Itulah ibadah kita. Harus tahu dulu itu bukan hanya ke gereja, bukan hanya berdoa. Ya. Nah, coba buka Ibu biar tahu nanti dan lakukan ini Bu ya. Oke, bisa Ibu ya? Lakukan nanti ya. Coba buka Kisah Para Rasul. Apa dulu? Yesus dulu. Ajaran Yesus dulu. Matius 25 ayat 36. Oh, kakak Sampai Petrus 40. saya orang 40 aja lah, agama singkat saja. Protestan kakak. Jadi kakak Coba dulu Vano, Matius 25 ayat 40. Kakak Vano ini begini ya. Kita ini kan ada agama beda-beda, terus kakak gerejanya beda sama saya. Jadi kita kalau sharing-sharing itu kita nggak bisa bilang nggak bisa ngotot kalau punya kita ibu yang benar ini itu nggak bisa. Ini kan sharing kakak. Jadi biarlah kakak-kakak yang lain coba sharing-sharing lagi, kita dengarlah. Oke. Silakan Robert sharing ke Pano. Robert tadi mau ngomong sharing ke Pano. Halo, selamat malam apa pagi nih? Suaranya kuatin dulu Bang Robert, pelan kali. Kalau saya nggak salah dengar, saudaraku Vano mengatakan dia itu ateis atau gimana? Bukan ateis. Advent. Oh, Orang Kristen, mana ada Kristen ateis, ada aja. Tapi Pak Robert kalau bisa dicabut dulu Pak, dicabut dulu itu adunya headsetnya Iya, baru pelan dipasang kali, kembali. cabut dulu baru taruh lagi, pelan kali suaranya. Mbak Nona bisa di mute dulu, Mbak Nona. Apa dikatakan Alkitab? halo, Nah, Pak halo. Vano. Ya, Itu tadi Pak. Terima kasih Pak. Itu tadi apa berkaitan dengan ibadah yang murni, Pak. oh, gimana maksudnya? Dengan ayat ini dikaitkannya bagaimana? Itu iya. Itu makanya dibaca dulu dia Pak. Matius 25 ayat 40. Saya sudah baca. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu maksudnya. Ya. Iya. Nah, kita sambung ke apa Pak? Ke Yakobus 2 ayat 26 sampai 27. Yakobus berapa? Yakobus 1 kalau nggak salah. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Ya, jikalau ada seorang menganggap dirinya
beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Oh itu ya. Kalau menurut Bapak apa maksudnya? 27-nya Pak, ayat 27-nya. Ibadah yang murni ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Oh itu. Itu makanya ibadah itu. Terima kasih Pak, terima kasih sudah dibacakan Pak. Jadi itulah ibadah yang paling dianjurkan Bapak kita, menolong sesama. Perhatikan saudara-saudara kita yang layak ibadah. Ya, Kira-kira begitu Pak. Lanjut. Iya, itu saya mau nanya, menurut Bapak Yesus itu apa? Tuhan atau nabi atau apa menurut Bapak? Coba kita kembali kita ke Alkitab Pak ya. Coba dibuka Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Itu tentang nabi yang akan di apa ya? Mungkin. Ya. Ya itu saya udah tahu tuh Ulangan 18. Itu maksudnya apa? Dikaitkan dengan itu. Nah, Bapak tanya tadi, siapa Yesus ya kan? Tuhan atau apa ya kan? Oh gitu. Tapi saya jawab dengan apa kata Alkitab. Itu aja. Oh jadi nubuatan itu Bapak yakin Yesus ya? Firman ya lah Pak. Betul. Maksud saya baru Bapak yang saya ketemu orang Advent yang mengaku Yesus hanya nabi. Halo? Oh, halo Pak, saya dengar. Ya. Jadi menurut Bapak sebagai orang Kristen Advent, bahwa Yesus itu hanya nabi saja ya? Ya, menurut saya dah. Oh ya. Karena Alkitab mengatakan. Dia berkuasa nggak di surga atau berkuasa di surga dan di bumi atau tidak? Nah, dia itu Pak, kalau soal berkuasa itu tergantung Bapak. Kalau sudah diberikan Bapak pencipta langit dan bumi kepada dia, ya berkuasa dia. Kalau enggak, mana bisa? Iya. Ya, betul ya. Iya. Jadi dia berkuasa ya, di surga dan di bumi. Kalau diberikan Bapak itu, dia yang di surga. Ya. Jadi di surga itu berarti ada Yesus dan ada Bapa gitu. Ya. Oh, jadi dia Bapa sudah tidak berkuasa lagi dong. Hanya Yesus. Ya, Pak. Kan Yesus mengatakan segala kuasa sudah diberikan baik di surga maupun di bumi oleh si Bapa. Itu kata siapa? Yesus. Iya, Matius 28 ayat 19. Jadi itu yang saya bilang tadi. Kalau sudah dibilang Bapak, sudah diberikan Bapak kepadanya, ya berkuasa dia. Sama seperti begini. Ada sesuatu toko usaha Bapak. Nah, tunggu. Berarti Jadi ada manajer. Nah, saya mau tanya, oke, sudah diberikan kepada Yesus ya, kuasa itu di surga maupun di bumi. Berarti kalau diberikan enggak semua itu Pak, enggak semua diberikannya kuasa itu Pak, terbatas itu Pak. Kalau sudah semua, kenapa mati dia? Ya oke. Aduh. Ya kan? Saya baca ayatnya ya, supaya nggak ini. Nah, supaya kita nggak asumsi ya, saya mau baca ayatnya ya. Iya Pak. Nah, kalau saya bilang ini ya, saya baca ya. Matius 28 ayat 18 kalau nggak salah ya. Bapak ngomong biar saya baca. Ya, saya baca aja deh. Ya, Matius 28 ayat 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Segala apa, masih ada sisa? Ya. Atau setengah? Ya, semualah itu Pak. Nah, Asalkan sesuai, makanya aku bilang tadi sama Bapak kita baca dulu apa? Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. ya, saya udah baca tadi kan tentang nabi yang akan Iya, biar lebih jelas ayat 19-nya nanti biar lebih jelas, Pak. Oh, saya baca lagi ya, 19. Ulangan 18 ayat 19. Ulangan 18
Ayat 19. Orang-orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabannya. Orang-orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabannya. Bagaimana? Menurut Bapak apa? Jadi itu makanya aku bilang tadi, itu memang Bapak pada waktu itu sudah dia berpesan akan dibangkitkan. Jadi diberikan hak. Ya. Bukan dalam artinya dia segala-galanya. Bukan. Ini konteksnya Ya. beda lagi nih. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku, segalanya firman. Jadi tidak ada tersisa semua firman yang dari Tuhan itu yang nggak akan yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawab. Jadi semua firman, tidak ada firman yang sisa. Itu Ya, kalau pesan ini maksudnya begini Pak ya. Pesan itu macam mana? Inilah semua pesan saya, sampaikan semua pesan saya ini diberikannya kepada Yesus. Makanya kita buka Matius 7 ayat 21, apa dikatakan di sana? Yesus mengatakan ini loh. Coba. Matius berapa lagi nih? Mau dibuka? Matius 7 ayat 21, Pak. Matius 7 ayat 21. Oke. Matius 7 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Maksudnya gimana? Makanya aku bilang tadi, Apa? Yesus itu bukan segala-galanya. Apa yang dikatakan Bapa kepadanya, yang disampaikan Pencipta langit kepadanya, itu yang dia sampaikan. Dan hanya itu, segala yang rencana Bapa ini dah, segala rencana Bapa ini maksudnya. Halo, izinkan saya sebentar Pak, boleh? Napi Jatwa mau tanya agamanya. Oke, lanjut. Ya, saya Kristen dari Protestan. Ya, saya mau bertanya dengan Bapak Pano ya, Pano. Karena saya dengar tadi Bapak Pano menganggap bahwa Yesus itu nabi ya. Pano. Dengar tak saya Utusan, cakap? ya, nabi dan utusan. Ya, betul. Oke. Utusan atau nabi. Tapi Pano sudah membaca dengan Yohanes 13 ayat 13. Apa itu Pak? Katakan di sana. Coba. Oke. Yesus mengatakan di sini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi bagaimana dengan ayat ini? Oke. Makasih Pak. Itu bagaimana Tuhan. ini sudah bertentangan? Ya, oke Pak. Bapak pun bisa Tuhan. Batu pun bisa Tuhan. Kursi pun bisa Tuhan. Tahu Bapak Tuhan itu? Artinya Tuhan. Sebutan. Oke? Yesus itu nggak salah mengatakan itu. Bahkan dia rabi. Ya kan? Guru. Oke? Jadi, tidak pernah Yesus mengatakan aku pencipta langit dan bumi. Ada dia katakan begitu? Nggak ada. Selalu dia mengatakan aku hanya diutus Bapa. Melainkan kehendaknya saja yang saya apa. Apa dikatakannya kepada saya, ya itu yang saya apa. Sampaikan kepada kalian.
Tidak lebih dari situ. Maka dia katakan di situ nanti, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Betul? Jadi harus tahu kita itu dulu. Bagus itu Pak, kalau apa sering berdiskusi kita kepada sesama supaya ini banyak pengalaman. Karena kalau tidak ini kita, kalau hanya pendapat kita sendiri, maka kita bilang benar saja. Tapi ketika nanti ada kawan kita ditujukan satu persatu nanti ayat dan kita sesuaikan, maka kita oh iya ya, bila seandainya apa ya. Jadi sebenarnya saya ambil satu, kenapa terjadi ini semua bisa saya katakan ya kekacauan. Halo Pak. Oh ya, oke, lanjut. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini kekacauan? Jangan heran dan terkejut kita Pak. Karena Bapa di surga sebelum Yesus datang ke bumi sudah dia berpesan kepada Nabi itu dulu. Di mana apa tertulis? Di Amos 8 ayat 11. Makanya selalu orang semua masih mencari-cari. Ini benar. Maka orang mengatakan, oh aku benar. Padahal tidak tahu dia bahwasanya udah salah. Amos 8 ayat 11. Sepakat Bang Pano, sepakat. Oke, lanjut. Ya, coba dibaca Pak. Coba dibaca itu Pak. Biar lebih jelas. Aku pengen. Saya tidak ada Alkitab, saya cuma hafal dengan ayat. Ya, seperti mana yang saya sebutkan tadi, Yohanes 13 ayat 13 itu. Ya, tunggu dulu Pak. Biar apa dulu nanti kita apa ya. Halo, Kalau ada yang boleh. Halo host, bisa dibantu dulu host? Tolong dulu host. Bisa apa? Atau ibu apa? Ya, bisa. Rama tadi. Apa bilang? Sesungguhnya Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12 sambung, bisa ditambah satu ayat lagi. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Lalu tambah. Ya, itu aja Bu, itu aja. Makasih ya Bu, makasih ya. Ya, Jadi Pak, itulah Pak. sama-sama. Ya, karena Bapak sudah berpesan, maka terjadilah kepada kita sekarang kekacauan. Dan sedangkan pun Yesus sudah berpesan lagi. Ya, di Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu nanti datang kepadamu dan mengajarkan kamu. Dan membawa-bawa ajaran saya. Ya. Menyesat. Menyamar nanti sebagai anak domba. Di tengah-tengah anak domba, ya. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, jadi di situ kita wati-wati sekarang. Apa dikatakan Bapak di surga itu ajalah, itu menurut saya ya. Makanya selalu saya andalkan adalah apa dikatakan Yesus. Pak Pano, saya mau tanya lagi. Halo? Kalau lebih bagus kalau kita bertanya Pak kepada Bapak di surga aja. Kenapa? Lebih mantap. Oh, Pak halo. Pano, kira-kira siapa disebut di sini serigala? Kira-kira menurut Pak Pano siapa? Serigala itu adalah yang nggak menyesuaikan ajaran yang disampaikan Yesus. Apakah Paulus?
Nanti kita apa? Tahu sendiri kita kalau sudah kita tengok dari apa buahnya itu macam mana kelakuannya maksudnya ya. Itulah buahnya perumpamaan ini buahnya itu. Kelakuannya macam mana sudah dia sesuaikan. Pak Pano. Kalau Bisa-bisanya sesuai baru, kau kalau ngomong tidak Yesus, sedangkan Anda tidak percaya kalau Tuhan Yesus pernah disalib. Anda sesat ini. Anda bukan orang Kristen ini. siapa ini yang apa ini? Sekarang Joel, apa Joel. saudara? Begini saudara, begini saudara-saudaraku. Tuhan Yesus, sedangkan Anda tidak percaya kalau Tuhan Yesus pernah disalib. Papano, Ah, Papano, saya mau tanya, Papano. Halo, Papano. ya. Yesus itu berkuasa atau tidak? Kalau kalau Anda menganggap Yesus sebagai nabi, dia berkuasa atau tidak? Sebab kenapa Yesus akan membangkitkan pada akhir zaman. Kalau sebagai nabi saja dia tidak bisa membangkitkan, tetapi ini Udahlah Pak dia Pano, bisa turun aja, belajar dulu, membangkitkan. belajar. Jangan sampai banyak orang yang kau sesatkan lagi. Papano, begini ya Papano. Yohanes, Saudara-saudaraku yang Kristen, Joel, emang siapa kau yang salah tersesat? terlalu ini sama Pak Joel, Pano. emang siapa tersesat? Kamu merasa tersesat? Dia loh, enggak percaya Enggak, kalau kamu Tuhan merasa Yesus tersesat. menyelamatkan dia atas kayu Kamu salib. merasa tersesat. Siapa yang tersesat? Kamu merasa dia menunjukkan kebenaran, Berarti kok dia bukan panas pengikut kau. Yesus. Dia menuju kebenaran, Sama halnya kok panas. dia bukan orang Kristen. Dia menuju Tahu kebenaran, apa dia? kau kok panas. Sunat gak? Kau udah sunat belum? nanti. Kau belum sunat kan? Nanti dulu. Hah? Kau udah sunat belum? Kau kepanasan kau. Kau udah Gimana sunat belum? caranya mau diam kalau ini Kau Pano udah yang- sunat belum? Jawab aja, kau udah sunat belum? Hah? Papano, sebentar. Sunat belum kau Joel? Bentar kau klop. Bentar kau lama atau saya turunkan. Bentar atau saya turunkan. Kamu udah sunat belum? Joel. Kamu udah sunat belum? Ngomong dong. Nah, kamu bilang Pak Panu menyesatkan orang. Saya tanya kamu udah sunat belum? Kau aja sunat juga belum. Katanya ajaran Kristen. Tapi nggak sunat. Bikin malu kau. Turun kau. Nggak usah kasar-kasar. Halo. Bos. Oke. Bagi ruangan sedikit boleh? Pakis, bentar. Pakis agama apa Pakis? Yuk, Pakis agama apa? saya Muslim. Suaranya. Terus typing Anda maksud Anda apa? Kalian semua yang di atas udah pernah ke surga. Gak pantas typing kamu. Turun kamu. Yang mana? Type. Kalian di atas udah ke surga. Gak menunjukkan kamu kurang apa kamu. Oke, lanjut Pak Fanu. Lanjut Kolembius mau nanya apa? Oke. Begini. Yohanes 6 ayat 44 dia katakan begini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi Yesus ini berkuasa atau tidak? Ya udah jelas lah Pak. Tapi Bapak mengerti apa yang barusan Bapak baca tadi? Iya, tapi Yesus pula yang membangkitkan, karena tidak dengan Bapa yang membangkitkan. Jadi itu Pak, ya karena Bapa di surga sudah berpesan dia, tolong, nah, seperti itu ya, seperti itulah itu ya, tolong kasih tahu kepada dunia manusia seperti ya, inilah sesuatu yang mereka lakukan supaya nanti ibadah mereka berkenan di hadapanku. Nah, terus itu yang disampaikan Yesus sudah disampaikan. Ketika Yesus sudah melakukan itu, ya, dia turuti semua itu, tidak pernah dia mengabaikan yang dipesan atau yang sudah diperintahkan Bapa kepadanya, maka Yesus itu menjadi layak sebagai apa? Kalau di apa ini perusahaan dia Pak, manajer itu macam mana Pak?
bos apa manajer atau lah. yang punya apa itu, yang punya usaha itu udah tenang itu duduk yang apa adalah manajer itu yang mengasih perintah semua. Oh ini nih begini apa yang disampaikan bos kita, ini ya, kira-kira begitu Pak. Jadi berhak dia mengeluarkan anggota pun karyawan itu berhak dia Pak. Oke, kira-kira begitu Pak. Mungkin mengerti Bapak yang saya maksud ya. Tapi adakah nabi yang berkuasa sehingga dia boleh membangkitkan orang yang sudah mati dan akan dibangkitkan? Ada tak nabi? Ada Pak, Nabi Elia. Ada Pak. Nabi Elia dia membangkitkan siapa? Sebab ini dia membangkitkan lalu dia juga yang masukkan ke surga. Yesus ini. Jadi menurut saya Pak begini, dia bukan sekat nabi saja dan utusan, tetapi dialah Allah yang turun ke dunia ini menjelma sebagai manusia. Itu menurut saya ya. Iya Pak. Iya. Jadi Iya. oke. Sebab saya rasa kepercayaan Bapak Pano dan kepercayaan saya rasa bertentangan, tidak sama. Jadi oke, terima kasih dengan semua. Hanya itu yang saya sampaikan. Petrus membangkitkan Tabita, Pak. Jadi, Petrus membangkitkan Tabita. Begini ya. Kan ada kata-kata pepatah bijak mengatakan Pak, ya, rambut sama hitam pendapat berlain-lain. Ya betul. Lain-lain. Jadi itu saja pesan saya sama Bapak, jangan salah pilih, itu aja. Yang mana lebih apa ya udah, memang kalau memang itu keyakinan Bapak ya udah, saya bukan memaksa, hanya mengasih tahu kembali kepada kita. Karena apa yang dikatakan Yesus itu yang saya sampaikan. Itu aja Pak. Bukan saya memaksa Pak ya. Bila seandainya ada yang tidak menyenangkan tadi perkataan saya, mohon maaf Pak ya. Iya. Mohon maaf ya Pak ya. Kiranya Bapak di surga memberkati kita semua. Haleluya. Oke, lanjutkan yang lain dan terima kasih semuanya karena memberi kesempatan saya untuk berdiskusi di live ini, dan maaf juga dengan Bapak Pano kalau ada perkataan yang terlebih yang tidak disadari, karena kita semua ini manusia yang lemah, yang seringkali mudah jatuh dalam pencobaan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya turun dulu. Amin semuanya. Iya, shalom Pak. Semoga panjang umur Pak. Pak Fano nanti, ini Pak Fano besok-besok datang ke sini ya. Pak Fano ini saya mau suruh diskusi. Ada orang Kristen namanya Berkat Nias. Nama akunnya kan sama-sama Nias tuh. Coba nanti Pak Fano sama dia ya. Dia pun udah berapa hari gak kelihatan si Berkat itu, tak kemana dia. Jadi kadang-kadang begini Bu Hos, kami ini Kristen, saya katakan banyak menolak apa yang saya nggak berterima lah. Bahkan saya ini dikatakan menyesatkan orang. Jadi nggak apa-apa lah.